Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya masih pada sehat ya. Masih semangat belajar kan? Baiklah, kalau seperti itu, pada materi kali ini, di subtema kedua pembelajaran ke-6, Ibu akan menyampaikan 3 materi. Nah, untuk materi pertamanya yaitu tentang pentingnya istirahat. Kenapa sih istirahat itu penting? Sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa sehari-hari tubuh kita itu melakukan berbagai aktivitas seperti belajar, bermain, dan membantu orang tua. Setelah melakukan aktivitas tersebut, tubuh kita akan lelah sehingga membutuhkan istirahat. Nah, istirahat yang paling baik yaitu tidur. Saat tidur, tubuh kita akan terasa lebih santai dan tidak tegang sehingga lebih rileks. Nah, dan saat tidur pun juga kita mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan seperti apa? Meningkatnya tinggi badan. Nah, maka dari itu kita memerlukan istirahat karena agar tubuh kita menjadi sehat dan pertumbuhan serta perkembangan tubuh kita menjadi lebih baik. Kalian juga perlu tahu, lama tidur yang baik adalah 7-8 jam sehari. Tetapi tidak boleh lebih dari 7-8 jam sehari ya. Nanti dapat membuat tubuh kita lemas. Nah, sebelum tidur pasti ada kegiatan yang kita lakukan. Misalnya, yang pertama itu yaitu mencuci kaki. Kalian pasti sebelum tidur mencuci kaki dulu kan? Nah, setelah mencuci kaki, tidak lupa kita harus menggosok gigi supaya gigi kita tidak rusak, tidak ada kuman-kuman di gigi ya. Jadi harus gosok gigi terlebih dahulu sebelum tidur. Selain itu, kita juga tak lupa untuk berdoa agar kita selalu diberi keselamatan dan kesehatan untuk esok harinya. Nah, setelah berdoa, kita pasti mematikan lampu lalu tidur. Namun, ada pula yang dilakukan oleh teman-teman kita yang lainnya. Misalnya, sebelum berdoa itu biasanya mereka membaca buku terlebih dahulu atau mendengarkan musik. Nah, setelah Ibu menjelaskan materi ini, Ibu mempunyai tugas ya nak ya. Nah, tugasnya yaitu kerjakan halaman 74 sebagai latihan soal, tetapi tidak dikumpulkan ya. Jadi, tidak usah dikumpulkan atau difoto di Google Drive, hanya sebagai latihan soal saja ya. Untuk materi kedua yaitu tentang menghargai perbedaan. Nah, tadi sebelumnya kita sudah membahas bahwa sebelum tidur salah satu kegiatan yang kita lakukan yaitu berdoa. Nah, saat berdoa biasanya kita selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon selalu diberikan kesehatan. Tetapi tak hanya saat mau tidur saja kita berdoa. Setiap saat kita akan melakukan kegiatan apapun, sebaiknya kita harus berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ajaran agama yang kita anut. Nah, kalian perlu tahu bahwa cara berdoa setiap ajaran agama itu berbeda-beda karena di Indonesia ini terdiri dari beberapa agama, sehingga kita harus menghargai cara berdoa orang lain atau ajaran agama yang berbeda dari yang kita anut.
seperti gambar di sini. Berdoanya orang Islam seperti ini, berdoanya orang Kristen seperti ini, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi kita harus menghargai perbedaan cara berdoa orang lain ya, atau agama orang lain. Nah, dengan menghargai perbedaan tersebut akan tercipta sebuah kerukunan. Kayak gitu ya, Nak ya. Nah, setelah itu ibu akan memberikan tugas, itu apa yang kamu mohonkan kepada Tuhan saat berdoa di malam hari. Dituliskan ya. Nah, setelah itu praktikkanlah caramu berdoa dalam bentuk video ya. Jadi nanti kalian tulis dan kirim videonya di Google Drive. Seperti itu ya. Semangat! Untuk materi ketiga yaitu tentang pengurangan dalam bilangan ribuan. Sebelumnya ibu juga sudah membahas ini, tetapi ibu bahas lagi ya supaya kalian lebih paham. Nah, di sini ibu punya dua soal. Soal pertama yaitu kita hitung soal pengurangan ini, lalu setelah kita hitung, kita urutkan hasilnya dari yang terkecil. Nah, kita hitung sama-sama ya. Yang pertama ada 1863 dikurangi 1341. Berapa hasilnya? Nah, cara menghitungnya masih sama seperti cara yang sebelumnya, dimulai dari angka yang paling belakang, yaitu satuan. Nah, jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2. Pintar sekali. Nah, 6 kurang 4 berapa? 2. Lalu 8 dikurang 3 sama dengan 5. Nah, ini 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi, tidak usah ditulis ya angka 0-nya. Jadi, 1863 dikurang 1341 yaitu 522. Nah, kita lanjut ke soal yang ini. Sekarang ada angka 3967 dikurangi 1251. Berapa hasilnya? Mari kita kurangi ya, kita hitung. Jadi 7 dikurang 1 sama dengan 6. 6 dikurang 5 sama dengan 1. Lalu 9 dikurang 2 berapa? Iya, 7. Dan 3 dikurang 1 yaitu 2. Jadi hasil pengurangan 3997 dikurangi 1251 yaitu 2716. Nah, kalau yang ini bagaimana cara menghitungnya? Masih sama juga ya. Kita hitung ya. Hasil pengurangan dari 3629 dikurangi 1383. Hitungnya dari belakang, jangan lupa ya. Nah, 9 kurang 3 berapa? 6. Lalu 2 dikurang 8 berapa? Nah, jangan lupa kita pakai teknik meminjam. Jadi kita pinjam angka 1 ke angka 6. Jadi angka 2 ini menjadi 12, sehingga 12 dikurang 8 sama dengan 4. Lalu karena angka 6 ini tadi dipinjam 1 oleh angka 2, sisa 5. Sehingga 5 dikurang 3 sama dengan 2. Lalu 3 dikurang 1 sama dengan 2. Sehingga hasil pengurangan 3629 dikurangi 1343 yaitu 2246. Nah, lalu setelah kita mengetahui hasilnya, kita urutkan hasilnya dari yang terkecil karena di sini mintanya dari yang terkecil ya. Lalu kita urutkan mana nih yang paling kecil dari 522
2716 dan 2246. Angka yang paling kecil itu yang mana? Iya, betul sekali, yaitu 522. Lalu angka mana lagi yang paling terkecil? Pintar sekali, yang ini ya, 2246. Sehingga angka yang terakhir yaitu 2716. Nah, sampai sini kalian paham kan? Masih mudah lah buat kalian ya. Pasti kalian pada bisa. Ibu juga mengoreksi hasilnya juga bagus-bagus. Nah, setelah Ibu jelaskan tadi, Ibu mempunyai tugas. Jadi tolong dikerjakan ya. Halaman 76. Jangan lupa nanti hasilnya difotokan ya. Nah, setelah Ibu menjelaskan 3 materi tersebut, semoga kalian tetap rajin belajar ya, tetap semangat juga mengerjakan tugasnya. Ibu akhiri dan Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.